Oke, langsung aja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita akan membahas apa itu multi level marketing. Jadi banyak sekali orang yang membahas apa itu MLM dan apa itu money game, apa itu selling, apa itu networking. Inilah yang harus teman-teman pahami. Banyak sekali orang yang ingin berhasil di bisnis ini, tapi pola mereka masih selling ya. Mereka belum membangun yang namanya networking. Jadi saran saya setiap kali ketemu orang ya teman-teman harus sapa, buat daftar nama dan presentasi ya. Makanya presentasi itu adalah salah satu urat nadi dari bisnis ini. Kenapa? Karena di bisnis ini Anda diajarkan untuk membangun networking ya, teman-teman. Nah, cara ngecek MLM legal dan ilegal ya. Punya SIUPL ya, bukan cuma punya SIUP dan NPWP ya. Disebut MLM legal resmi. Anggota resmi APLI, ya, kalau anggota resmi APLI atau AP2LI itu istilahnya sunnah ya, yang wajib harus punya SIUPL. Nah, kalau perusahaan itu nggak punya SIUPL, berarti perusahaan itu adalah perusahaan ilegal. Nah, jadi teman-teman bisa cek web resmi APLI di www.apli.org.id atau AP2LI ya. Jadi di asosiasi perusahaan MLM itu ada dua, APLI dan AP2LI, seperti itu. Nah, perusahaan Anda bisa dicek sudah bergabung di asosiasi apa, ya, seperti itu. Oke, sebelum teman kita mulai, silahkan follow akun kita di digitalnetworkmarketing.co.id ya. Saat ini kita sudah ada di semua platform, baik di Facebook, di Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu money game versus MLM. Ada yang pernah dengar money game? Ya. Atau pernah ditanyain sama calon member, calon customer-nya yang pernah trauma atau apa ya, seperti itu. Ya, jadi kalau money game itu produknya itu hanya kamuflase. Mereka ada produk, tapi biasanya harganya itu selangit. Ibaratnya jualan korek api lah. Korek api mungkin di warung itu sekitar 2.000 ya. Tapi di money game korek api itu bisa dijual jadi 2 juta. Jadi produk hanya kamuflase, hanya dijadikan kedok untuk membuat skema piramid ya, money game. Marketing plan rata-rata mereka tidak ada repeat order, hanya mengandalkan yang namanya perekrutan. Legalitas biasanya money game juga mereka nggak punya, bahkan ditutup-tutupi ya, karena memang rata-rata perusahaan money game itu paling lama itu 1 tahun, bahkan ada yang hanya 2 bulan, 6 bulan, 9 bulan udah tutup. Rata-rata mereka main fast track, permainan cepat ya. Yang penting dapat duit masuk, setelah itu scam, webnya nggak bisa dibuka. Nah, ini teman-teman bisa cek. Di sini adalah perbedaan antara MLM versus money game. MLM atau network marketing itu biaya pendaftarannya tidak mahal, biasanya berbarengan dengan pembelajaran produk. Sedangkan money game atau piramid sangat tinggi dan harga produk sangat mahal ya teman-teman. Terus produk atau jasa yang jelas dan kualitas dapat dipertanggungjawabkan. Nah, MLM yang resmi mereka punya produk atau jasa, dan kalau produk biasanya mereka punya izin edar ya, BPOM atau Dinkes. Kalau money game biasanya tidak ada produk atau jasa yang dijual. Kalau ada hanya sebagai kedok atau kualitasnya dipertanyakan. Kalau di MLM murni, MLM yang benar, itu peluang keberhasilannya semua anggota berpeluang sama. Jadi walaupun Anda
saat ini baru bergabung, kalau Anda bisa membangun jaringan ribuan ya, pasti Anda sukses. Tapi kalau di money game, hanya orang-orang yang awal yang bisa sukses ya. Jadi kalau Anda ikut bisnis, terus harus orang baru yang sukses, berarti itu bisa jadi itu money game. Tapi kalau Anda, walaupun perusahaan itu sudah 5 tahun, 6 tahun, tapi Anda masuk dan Anda bisa sukses, itu berarti MLM yang bisa dipertanggungjawabkan, yang real ya. Apa sih penentu keberhasilannya ya? Penentu keberhasilannya yang pertama adalah berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa ya, dan pengembangan jaringan. Perlu kerja untuk mencapai keberhasilan. Seperti itu. Kalau money game berdasarkan banyaknya uang yang disetor sejumlah orang yang direkrut. Tidak perlu kerja apa-apa, hanya setor uang dan tunggu hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Kira-kira dari penjelasan ini ada pertanyaan, teman-teman? Ya, paham ya? Jadi nanti teman-teman harus bisa jelasin antara MLM resmi dan money game. Ya ini. Silahkan Anda bisa screenshot atau foto ya. Dan silahkan Anda share flyer ini, carousel ini, slide ini ke tim-tim Anda. Dan kalau perlu kirimkan ke upload juga ke media sosial. Ya. Oke. Ya, kalau produk MLM, produknya berkualitas dengan harga sangat wajar. Nah, kalau produk money game, tidak ada produk berkualitas yang dijual. Jika ada, hanya kedok. Seperti itu. Ya, di sini kita jelasin antara MLM legal dan scam ya. Jadi kalau legal itu misalnya sangat kecil ya. MLM legal ya yang tadi itu teman-teman. Ada izinnya, terus produknya punya izin juga, terus orang yang berhasil itu tidak harus orang awal ya. Mereka walaupun di pertengahan atau di akhir pun mereka bisa sukses itu. Bahkan sebenarnya MLM itu tidak ada berakhir. Karena MLM itu sudah ada hampir 50 tahun di dunia ini. Dan teman-teman bisa lihat saat ini mungkin usia teman-teman sudah 35, 40, 50 ya. Bisa jadi nanti calon prospek Anda selanjutnya itu 2-3 tahun ke depan siapa ya anak-anak Anda semua gitu loh. Ibarat saya punya anak pertama itu usia kelahiran 2007 ya. Berarti sudah hampir 15 tahun. Nah, 15 tahun berarti 2 tahun lagi anak saya itu bisa menjalankan bisnis MLM. Kenapa? Karena usia 17 tahun sudah punya KTP. Seperti itu ya. Jadi kalau ada orang bilang MLM itu stuck, itu nggak mungkin. Karena sampai sekarang anggota MLM menurut Asosiasi Penjualan Langsung itu belum nyampe 10 juta. Dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta, berarti belum ada 5%-nya, ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek tetangga kanan kiri, tetangga kampung, tetangga kecamatan, atau tetangga kabupaten, masih banyak yang belum tahu tentang bisnis MLM. Jadi kalau Anda merasa pasar Anda itu jenuh, berarti Anda mainnya kurang jauh. Kenapa? Karena saya yakin kalau Anda mau muter minimal satu kampung, atau muter satu desa, atau satu kecamatan, saya yakin Anda bisa menemukan bibit-bibit baru di bisnis Anda. Tapi faktanya sampai hari ini, saya banyak melihat teman-teman tuh males presentasi ya, apalagi banyak tetangganya yang belum tahu. Saya yakin itu sudah hukum ya, seperti ini. Ya, ini contoh money game ya, uang investasi masuk di trading, forex, kripto, saham ya. Jika real trading masih bisa diterima, siapa yang menaung dana?
Nah, itu istilahnya investasi bodong. Saya dari dulu, alhamdulillah, nggak pernah menjalankan sistem trading, baik forex, kripto, atau saham. Kalau menurut saya, itu hanya permainan uang ya. Bahkan perbankan pun, saya bank ya hanya untuk apa? Untuk transaksi aja. Kalau nyimpen uang atau apa, lebih baik saya simpan di produk atau saya beli emas atau investasi ya, itu di kontrakan atau beli tanah seperti itu. Bahkan saya sendiri itu juga nggak terlalu hobi mobil ya. Kenapa? Karena mobil itu harganya pasti hancur. Nah, taruhlah kita beli Alphard senilai 1 miliar, itu dijual keluar dari dealer itu bisa hanya 900-an. Terus nanti 1 tahun itu bisa susut sampai 40%, teman-teman. 600 jutaan. Bayangin ya, kita beli Alphard 1 M dijual paling laku 500 sampai 600 juta gitu. Saya juga punya Terios tahun 2016, itu harganya dulu sekitar 300-an ya. Sekarang harganya itu paling sekitar 145 sampai 150. Itu pun barangnya udah masih mulus, kalau barangnya udah enggak ya paling 100 lebih. Makanya kalau investasi, saya mending investasi di logam mulia, terus di kos-kosan, buat kos-kosan ya, atau beli tanah. Tapi saran saya teman-teman harus punya cadangan uang juga, tapi uang itu ya memang untuk diputar, untuk dibisnis. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya selalu katakan say no untuk MLM dengan produk investasi. Jadi sebenarnya bukan MLM ya, ini money game ya, saya sebut. Nah, ini skema Ponzi. Apa sih skema Ponzi? Skema Ponzi adalah membayar bonus dari uang member yang di store. Jadi rata-rata orang dapat penghasilan itu karena ada pertumbuhan member. Kalau MLM yang murni, yang legal, itu kita dapat uang karena perputaran produk, repeat order. Nah, MLM yang benar itu kalau skemanya bagus, terus produknya bagus, mereka bisa bertahan di atas 5 tahun ya, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ada gambar seperti ini ya, make most money yang paling atas, bawah, terus di lose all money ya. Nah, ini money game. Jadi ada orang yang paling atas di atas, tapi di bawah ada orang-orang yang kehilangan uangnya. Inilah money game. Beda dengan MLM murni. MLM murni di atas kelihatannya sedikit ya teman-teman, tapi secara bisnis banyak orang-orang di bawah ini mereka adalah tipe-tipe konsumen. Nah, secara produk mereka konsumsi. Jadi secara manfaat, walaupun mereka nggak menjalankan bisnisnya, para konsumen di bawah ini mereka mendapatkan yang namanya manfaat dari produk. Seperti itu. Jadi bisnis Ponzi sama dengan bisnis piramid. Nah, ilegal bukan karena bentuk ya. Memang MLM yang benar juga berbentuk piramid ya teman-teman. Tapi seperti ini, sama kayak teman-teman di konvensional ya, ada CEO, CEO membawa manajer, manajer membawa supervisor, supervisor membawa employee dan sebagainya. Atau kalau di dunia sekolah ada kepala sekolah, terus nanti ada guru-guru, dari guru-guru guru apa ada ketua bidang ya, dari ketua bidang akhirnya di bawah guru-guru, guru-gurunya ada murid-murid seperti itu. Nah, memang seperti piramid, semua memang kayak piramid, cuma kalau di industri MLM ini semua dapat manfaat. Sama kalau kayak Anda kerja pasti semua dapat manfaat. Jadi money game dan MLM sekilas terlihat mirip karena mengajak orang lain untuk menjadi anggota. Namun jika ditilik lebih jauh lagi, keduanya sesungguhnya tidak sama. Agar tidak tertipu, berikut perbedaan money game dan MLM dari 3 aspek dasar ya.
What's your money game plan? Jadi kalau money game itu biasanya mereka ada iming-iming, ada income harian 1%, terus mereka janjiin keuntungan yang ibaratnya nggak wajar ya. Jadi kalau saya melihat investasi atau bisnis itu kalau perbankan sendiri nggak mau main, berarti usaha itu ilegal, pasti nggak lama karena scam ya. Jadi money game itu menjanjikan kepastian dari ketidakpastian ya. Kenapa tidak pasti? Karena saham itu juga naik turun, kripto juga naik turun ya. Dan investasi mereka juga tidak jelas. Rata-rata seperti itu. Itulah ciri-ciri money game. Nah, ini silakan di screenshot atau di foto ya. Ini sangat penting. Nanti silakan di share ke grup Anda, ke media sosial Anda, ke teman-teman Anda, biar orang-orang di sekitar Anda bisa mawas diri ya, seperti itu. Siap, Pak. Jadi yang pertama ciri-ciri money game, menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Ada yang janjiin 1% per hari, bahkan ada yang sampai 5% ya per hari. Nah itu sangat hati-hati ya. Terus produk atau investasinya tidak jelas, terus member mendapatkan bonus dari perekrutan member, bukan dari produk yang terjual. Jadi money game itu mendapatkan uang itu dari member-member yang masuk. Kalau nggak ada member yang masuk, biasanya perusahaan itu akan scam, mati. Nah, itu money game. Nah, ini member dijanjikan keuntungan fix, misalnya 1% per hari, bahkan ada yang sampai 5% ya per harinya. Member dijanjikan kenaikan saham perusahaan, aset kripto di kemudian hari. Ya, belajar dari kasus kripto ya. Kemarin beberapa teman saya sempat main kripto, tambang kripto ya. Ada BNB, ada LTH, ada Bitcoin. Sampai sekarang koin-koin dan kripto-kripto itu nggak jelas ujungnya ya. Teman saya itu sudah invest buat komputer ya, PC itu hampir 200 juta dan keuntungannya belum jelas. Jadi saran saya buat teman-teman yang kalau belum tahu koin atau kripto nggak usah main lah, karena pasti zonk seperti itu. Nah, kalau MLM yang benar itu mereka punya SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, ya. Jadi SUPL itu adalah legalitas MLM yang dikeluarkan oleh Kemendak, itu syarat mutlak. Jadi kalau Anda ikut MLM belum ada SUPL-nya ya, Anda wajib hati-hati karena perusahaan yang Anda ikuti bisa jadi adalah perusahaan yang ilegal, ya. Seperti itu. Nah, kalau masuk asosiasi itu masuk di APLI atau AP2LI ya. Jadi ada komunitas perusahaan MLM, itu opsional. Jadi taruhlah perusahaan Anda sudah punya COPL tapi nggak ikut asosiasi, itu nggak apa-apa. Itu opsional ya, asosiasi. Tapi kalau mau bagus lagi ya ikutlah. Namanya kita perusahaan, kalau ada ikut asosiasi kan biasanya ada pembinaan. Jadi kita ibaratnya akan dibina oleh asosiasi ya. Nah, di Indonesia kita ada dua asosiasi, yang pertama APLI, yang kedua AP2LI. Apa bedanya? Nggak ada bedanya sih. Cuma memang kalau APLI itu rata-rata perusahaan sudah lama, di atas 10 tahun ya. Rata-rata gabung di APLI. Kalau AP2L itu rata-rata perusahaan-perusahaan baru yang di bawah 10 tahun. Seperti itu. Nah, jadi contohnya kalau seperti naik sepeda motor, legalitas harus punya STNK dan SIM ya, itu mutlak. Tapi kalau kayak APLI atau AP2L itu komunitas, jadi kayak Honda Club, Yamaha Team, Harley Davidson Club, dan itu opsional. Seperti itu ya. Nah, jadi kembali lagi MLM legalitasnya apa? Harus punya CUPL.
Nah, kalau komunitas itu opsional. Apakah kita boleh ikut investasi? Boleh. Yang terpenting investasi itu juga terdaftar di OJK. OJK apa artinya Pak? Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ada izinnya. OJK atau Bapepti. Ya, Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu Bapepti ya, seperti itu. Investasi apakah ada yang legal? Banyak, banyak teman-teman. Anda bisa searching di website di mana aja yang investasi legal ada, seperti itu. Cuma kalau dari dulu saya menganut investasi itu ya bukan naruh uang mandek ya, uang berhenti di satu bidang. Biasanya ya uangnya kita putar untuk stok produk atau investasi leher ke atas, ikut training, beli buku, itu yang saya lakukan. Kalau investasi uang yang mengendap itu dari dulu saya nggak pernah ikut. Bukannya apa-apa ya, memang saya bukan aliran paham investasi. Investasi saya biasanya yang real-real, yang kayak buat kontrakan, terus mungkin beli LM, logam mulia, seperti itu ya teman-teman. Itu yang real-real aja kalau saya. Apa aja yang diurusi OJK, Menteri Keuangan, yaitu perbankan, lembaga keuangan, keuangan non-bank ya, asuransi, fintech, pendanaan, pinjaman online, pinjol itu juga ada yang resmi ya teman-teman. Mereka juga diawasi oleh OJK, bursa saham, pasar modal ya. Kalau Bapepti, mereka mengurusi kayak perdagangan berjangka, falas, valuta asing, forex, aset kripto. Nah, syarat dari MLM adalah SUPL, nah itu yang mengeluarkan siapa? Kemendak. Jadi teman-teman bisa cek di websitenya Bapepti, banyak perusahaan investasi bodong ya. Jadi tiap tahun tuh Bapepti pasti akan menutup perusahaan-perusahaan yang tidak ada legalitasnya. Ya, MLM itu legal, oknum menciptakan sistem dalam sistem itu ilegal atau abu-abu. Ya, jadi kalau saya selalu katakan say no untuk money game ya dengan produk investasi. Sistem matahari atau binari. Jadi sebenarnya ini hanya sistem ya. Pada dasarnya walaupun Anda binari, itu taruhlah Anda join 5 titik, 5 HO, sebenarnya Anda juga membangun matahari. Kenapa? Karena kalau Anda join 5 HO, 5 titik, berarti Anda mensponsori sekitar 8 frontline. Nah, 8 frontline itu sebenarnya matahari juga, teman-teman. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman yang serius membangun bisnis MLM, walaupun binary, jangan hanya membangun 2 tim. Berapa yang harus dibangun? 8 minimal. Kenapa? Karena kalau 8 tim, 6 mati atau 6 tim Anda pindah ke perusahaan lain atau 6 tim Anda itu mati, Anda masih punya 2 tim yang jalan. Tapi kalau Anda hanya bangun 2 tim dan dua-duanya itu mati, otomatis bisnis Anda hancur. Makanya daripada Anda hanya bangun 2 tim, saran saya bangunlah minimal 8. Ya, kalau di perusahaan Anda ada puncak prestasi mencapai Crown, Royal Crown ya, kalau bisa Anda bisa Royal Crown 5 HU Anda jadi Royal Crown beratnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu sebenarnya keuntungan kita walaupun binary ya membangun yang namanya matahari. Jadi di 2006 World Federation Direct Selling Association melegalkan MLM binary pertama hingga sekarang. Ada puluhan MLM yang menjadi anggota FFDSA dan afiliasinya di Indonesia adalah APLI atau AP2HI.
Jadi sistem binary itu dimulai di tahun 2006 di Amerika. Dan sampai sekarang kalau kita tahu, sekarang udah tahun 2022, berarti sudah hampir 16 tahun ya teman-teman, sistem binary itu. Nah, tidak mendukung money game. Ya, jadi apa sih visi DNM ya? Visi DNM adalah menghasilkan lebih dari 1.000 leader MLM yang terampil, tangguh, mandiri, dan memiliki bisnis yang kuat, stabil, dan memberikan freedom kepada mereka. Banyak orang kemarin saya tur ke Sulawesi ya ditanya, Pak, kenapa sekarang sibuk di DNM bukan di perusahaan Bapak? Ya jujur teman-teman, saya berpikir di luaran sana itu masih banyak leader-leader yang tidak tahu sistem. Ya daripada mereka nanti jadi korban money game, mending mereka ikut edukasi saya. Makanya saya mengeluarkan buku-buku ya, buku-buku untuk menunjang karir MLM mereka. Ya, kalau di perusahaan saya kita sudah ada support system, nah itu yang tugasnya untuk ngontrol. Tapi visi DNM itu saya ingin memberi edukasi untuk seluruh pelaku bisnis MLM pada khususnya. Tapi pada umumnya visi DNM itu adalah membantu menciptakan 1 juta entrepreneur baru di Indonesia. Itu visinya. Jadi bukan hanya membangun MLM ya teman-teman, karena untuk bidang marketing kan ada sistem agensi, sistem reseller, sistem direct selling juga, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau ditanya, Pak Rudi kok fokus di DNM, enggak. DNM itu sebenarnya saya untuk membangun pasar lebih besar lagi. Seperti itu. Ya. Jadi DNM bersifat netral dan tidak mempromosikan perusahaan MLM atau produk tertentu. Jadi DNM itu ibaratnya milik semua MLM, ya. Dan apa kepentingan Pak Rudi membantu MLM lain contohnya ya? Ya sebenarnya karena saya orang asosiasi, saya ingin industri MLM itu jadi industri yang bonafit ya teman-teman. Karena secara omset MLM itu nyumbang lebih dari 20 triliun tiap tahunnya ya. Nah itu ngalahin industri musik, bahkan industri film. Nah, itulah kekuatan MLM. Makanya saya sendiri sekarang memposisikan dengan nama Coach Rudi itu untuk memberi training-training ke seluruh perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya biar MLM itu jadi industri yang membanggakan. Kalau ditanya apakah Pak Rudi masih aktif di perusahaannya, masih teman-teman. Teman-teman bisa lihat kemarin saya juga sempat ke Makassar ya, untuk training dan sebagainya. Dan sebenarnya saya sendiri sih mau sih diundang teman-teman datang kemana. Cuma pertanyaannya kan banyak yang nggak mau ngundang saya, makanya ya daripada saya nggak ada yang ngundang, ya mending saya buat konten atau buat buku ya, seperti itu. Jadi itulah visi dari DNM. Jangan lupa follow akun IG kita, Digital Network Marketing ya, .co.id, atau akun TikTok kita, akun YouTube, dan Facebook fanpage ya, ada Digital Network Marketing. Oke teman-teman, buat teman-teman yang memang serius membangun bisnisnya, di bulan Oktober ya, tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022 kita ada kelas online 5 hari belajar ya, ilmu marketing dan mindset. Jadi nanti ada sahabat saya, Pak Rofik Bahtiar, beliau adalah CEO GP Institute. Terus ada sahabat saya juga, Pak Yohan Wibisono, beliau adalah pembicara narasi pamungkas, gimana caranya closing orang biar cepat order atau join di bisnis Anda ya. Itu. Apa aja manfaatnya? Anda akan dapat buku sampai 3 Oktober ya, buku karya saya. Alhamdulillah saya sudah menciptakan 4 buku.
Nah, tinggal yang 17 waktu naik cetak. Kemarin masih ada beberapa revisi. Terus teman-teman juga dapat e-sertifikat, dapat private coaching, dapat satu buku membangun bisnis, dapat makalah, video rekaman, ya. Dan media partner kita berafiliasi dengan AP2LI, JB Institute, Imoline, terus Business Hack, Grounded, sama Hijrah Coach. Berapa sih investasinya? Investasinya harga normal itu di 699.000. Tapi kita ada special price di 349.000. Jadi ini sangat luar biasa ya teman-teman. Anda bisa belajar dari 3 mentor langsung. Jadi teman-teman bisa belajar bukan hanya dari saya, tapi ada Coach Rofik sama Mr. Johan. Seperti itu. Nah, khusus malam hari ini, tanggal 31 Agustus dan 1 September, kalau teman-teman daftar 2 orang, itu free 1 orang. Dan Anda hanya membayar 700.000 saja. Jadi 3 orang. Jadi Anda bisa patungan 3 orang. Daftar, Pak. Ya, untuk 700.000. Seperti itu. Silakan Bu, bisa ajak 1 orang lagi, nanti bisa free 1 orang lagi ya. Seperti itu. Khusus hari ini. Oke. MLM or money game. Ya, jadi perbedaan MLM dan money game, ketahui agar tidak terjebak kerugian. Ya, jadi sekilas sama, banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan kedua bisnis ini. Perbedaan paling mencolok yang bisa dilihat dari 2 jenis investasi ini adalah pada sektor bisnis yang dijalankan. Oke, terima kasih. Itu pembahasan kita hari ini teman-teman ya. Dan sebelum pertanyaan, buat teman-teman yang tadi mau ikut trainingnya, 5 hari belajar ilmu marketing dan mindset, harga normal itu 699.000 ya, tapi spesial promo hanya 349.000 sampai 15 September. Dan free 1 buku karya milik saya. Nah, enak kan? Nah, ajak 5 orang untuk mendapatkan free 1 tiket kelas 5 hari belajar bisnis. Cuma kalau hari ini tadi ada promo ya, teman-teman 2 orang saja, free 1 orang. Jadi silakan manfaatkan promonya. Hanya dengan bayar 2 tiket, Anda free 1 orang. Jadi kalau Anda memang pengen timnya berkembang, ayo ajak timnya investasi training layar ke atas. Saya yakin kalau tim Anda pinter, tim Anda termotivasi, tim Anda punya komitmen yang kuat, maka bisnis Anda akan hebat. Itu cirinya. Makanya saya selalu bilang, parameter bisnis MLM, asuransi, reseller itu ada di pertemuannya. Kalau pertemuannya rutin, Zoom online-nya rutin, bahkan offline-nya rutin, pasti gelombangnya akan besar. Tapi kalau Anda sendiri jarang ikut training, tim-tim Anda jarang di training, ya tinggal menunggu aja. Makanya jangan heran kalau Anda sudah ikut bisnis MLM 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hanya dapat motor melulu, ya. Itu pun alhamdulillah dapat motor, ada juga yang hanya dapat HP melulu. Atau bahkan nggak dapat apa-apa. Kenapa ya? Karena nggak melakukan bisnis MLM secara benar. Gitu. Makanya kalau buat Anda yang sekarang jadi peraih motor abadi, malulah menurut saya. Anda berarti belum ngapa-ngapain di bisnis itu. Atau sekarang Anda sudah 3 tahun, 4 tahun hanya dapat Ayla abadi ya. Kalau menurut saya malu juga. Gitu. Atau Anda Crown, sudah 3 tahun lebih Crown, nggak naik-naik, menurut saya malu. Atau sekarang Anda sudah Royal Crown, sudah 4 tahun, 5 tahun baru Royal Crown 1, kalau menurut saya harus malu. Kenapa? Karena karir Anda tidak berkembang. Harusnya Anda selama 5 tahun minimal 5 Crown ya, dapat 5 rumah. Itu berarti bisnisnya sangat berkembang. Itu.
Ya, buat teman-teman yang males ngurusi Instagramnya atau TikToknya atau YouTube juga ya, DNM juga ada jasa manage Instagram ya. Jadi dengan hanya membayar 925.000 per bulan, Anda akan dapatkan 15 konten feed Instagram, 6 desain story Instagram, ide dan konsep desain, satu desain, free konsul dalam desain konten, free caption, free riset hashtag, free 3 konten video reel. Jadi kalau Anda malas untuk ngurusi Instagram Anda, biar serahkan ke DNM. Ya, Anda fokus nyari omset aja. Urusan urusan desain, urusan apa, serahkan ke DNM. Ya, tapi taruhlah Anda nggak mau ke DNM, Anda ya harus urus sendiri. Tapi taruhlah Anda mau juga bisa gaji orang ya untuk ngurusi media sosial. Jadi kalau Anda pebisnis, media sosial Anda tidak diurus, berarti Anda belum bisnis. Anda masih dari pedagang. Ya. Dan saya yakin kalau Anda media sosialnya nggak digarap, WhatsApp-nya nggak dirapiin, Telegram-nya nggak dirapiin, ya bisnis Anda nggak akan jalan. Percaya aja, pasti nggak jalan. Jadi walaupun Anda sudah ikut training berkali-kali, ikut pelatihan berkali-kali, tapi kalau Anda nggak menjalankannya, susah. Makanya media sosial Anda harus Anda garap. Nah, kalau Anda mau gaji orang, tapi taruhlah nggak mau gaji orang, pengen lebih murah, ya Anda bisa memakai jasa media sosial dari DNM. Ya, seperti ini. Jadi kalau mau murah lagi, kita ada paket LED, paket profesional, sama paket enterprise. Kalau paket enterprise itu 2,6 juta. Ini ada tiap hari Anda bisa upload, carousel, desain story, revisi unlimited. Jadi kalau direvisi nggak sesuai dengan harapan Anda, bisa direvisi sebanyak mungkin. Seperti itu ya. Wah, Pak, kok mahal ya, Pak? Ya, ini bisnis ya, teman-teman. Jadi kalau mindset Anda, angka 925.000 itu mahal ya, berarti Anda masih kelas recehan. Tapi kalau Anda anggap 925.000 itu hal yang kecil yang harus Anda lakukan, maka Anda adalah salah satu calon miliarder selanjutnya. Seperti itu, teman. Oke, ini buku trilogi Passive Income. Tiga produk buku karya saya, ada Make Money When You Sleep, Personal Branding, terus The King of Marketing ya. Nah, pemesanannya bisa langsung WA ke Mbak Vira. Seperti itu. Ini fotonya Mbak Vira ya, sebelah kanan. Itu, terima kasih teman-teman. Dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya. Oh, ada Fitrianingsih, ayo patungan 3 orang. Siapa yang mau? Cuma 700.000 ya. Silakan, monggo. Anda bisa ajak crossline Anda boleh, tapi saran saya ya ajak downline Anda ya. Karena kalau downline Anda itu pinter, termotivasi, loyal, maka bisnis Anda pasti akan besar. Ya, gimana teman-teman? Sudah cukup malam hari ini? Kalau udah cukup, saya tutup karena besok pagi saya ada breakfast club bersama teman-teman dari Hijrah Coach ya. Jadi saya, teman-teman kalau lihat gelar saya agak panjang ya, ada BPHC, CPHC, nah, itu gelar dari sertifikasi ya, dari Hijrah Coach. Jadi saya juga belajar lagi teman-teman. Jadi selain saya mengajar, saya juga belajar. Kenapa? Karena sebenarnya salah satu cara belajar ya mengajar seperti ini. Jadi kalau teman-teman belum ada jadwal mengajar timnya, maka ilmu yang Anda dapatkan itu sia-sia. Jadi ayo sekecil apapun ilmu yang Anda dapatkan, ajarkan ke tim Anda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Jangan lupa September target Anda ditulis
Jangan sampai bisnis Anda stagnan, hanya itu melulu ya. Jangan malu, peraih motor abadi, udah bertahun-tahun hanya dapat motor, atau peraih diamond abadi, bertahun-tahun hanya jadi diamond atau crown abadi ya. Kalau bisa, tahun depan Anda sudah lebih, bahkan kalau perlu jadi royal crown ya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.